Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita di channel Kelas Kimiaku. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai isomer. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah isomer pada alkena dan juga alkuna. Nah, pembahasannya digabungkan ya, karena memang kedua golongan senyawa tersebut itu memiliki isomer yang hampir sama ya, sejenis. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai isomer posisi. Nah, isomer posisi merupakan isomer yang terjadi karena perbedaan posisi atau letak ikatan rangkap. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini ada dua senyawa, ada satu butena dan dua butena. Satu butena itu karena letak ikatan rangkapnya itu terletak pada C nomor 1. Sedangkan dua butena itu ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 2 ya. Nah, ini isomer posisi pada butena. Nah, semakin panjang rantai karbonnya, maka semakin banyak pula isomer posisi yang mungkin dibentuk ya. Contohnya Ibu punya senyawa 2 heksena ya. Heksena. Senyawa heksena berarti heksena itu atom karbonnya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini juga 6, 1 2 3 4 5 6 dan ini juga 6. Nah, ikatan rangkapnya bisa kita letakkan di C nomor 1, bisa juga di C nomor 2 dan bisa juga di C nomor 3. Nah, ini tinggal kita lengkapi jumlah atom H-nya ya. Nah, ini namanya yang ini karena letak ikatan rangkapnya di C nomor 1 jadi namanya 1 heksena. Yang ini karena ikatan rangkapnya di nomor 2 berarti namanya 2 heksena. Dan yang ini 3 heksena dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kesemuanya ini memiliki rumus molekul yang sama ya. Jadi C-nya 6, H-nya 12 ya. Ini kalau dihitung pasti semuanya sama, C-nya 6, H-nya 12. Tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, ini yang namanya isomer posisi. Nah, yang selanjutnya ada isomer geometri. Nah, isomer geometri itu terjadi karena struktur ruang yang berbeda. Jadi penataan ruangnya itu beda ya. Jadi kalau ruangan itu tata letaknya beda gitu ya. Nah, apa saja isomer geometri itu? Nah, itu yang pertama ada isomer trans. Trans itu jika gugus sejenis letaknya berseberangan. Ada juga isomer cis. Jika gugus sejenis itu letaknya searah atau sejajar. Nah, contoh bentuk dua dimensinya seperti ini ya. Nah, ini ada gugus metil, ini letaknya sejajar ya. Ada gugus H juga letaknya sejajar. Inilah yang dinamakan cis 2 butena. Karena ini merupakan alkena dan rantai karbonnya itu ada 4. Jadi ini namanya 1 2 3 4 cis 2 butena. Ini sebenarnya kalau kalian namai ya, ini namanya 2 butena karena ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 2. Tapi yang ini senyawa yang bawah ini namanya juga 2 butena ya, karena ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 2. 1 2 3 4 di C nomor 2 ya ikatan rangkapnya, jadi namanya 2 butena. Tetapi ternyata kedua senyawa ini walaupun namanya 2 butena, ini memiliki struktur ruang yang berbeda karena penataan letak gugusnya itu berbeda, sehingga keduanya merupakan senyawa yang berbeda juga ya. Yang ini cis karena sejajar, kalau yang ini karena berseberangan, ini gugus metilnya berseberangan, ini gugus H-nya juga berseberangan, ini namanya trans 2 butena. Nah, kalau kita visualisasikan dalam bentuk 3 dimensi ini seperti ini ya. Nah, yang ini cis 2 butena. Nah, ini gugus metilnya di atas ya. Dan gugus H-nya itu di bawah. Ini cis 2 butena. Selanjutnya yang ini merupakan ini merupakan trans 2 butena karena gugus metilnya yang ini
dengan yang ini terletak berseberangan dan gugus H-nya juga sama. Gugus H yang ini dengan ini letaknya berseberangan. Yang ini yang namanya trans 2-butena. Kalau dilihat sudah jelas ya, ini bentuknya berbeda walaupun dua-duanya 2-butena tapi tata letaknya ini beda ya. Sehingga merupakan senyawa yang berbeda dan memiliki sifat yang berbeda pula ya. Nah, ini isomer geometri. Oke. Nah, pada alkuna juga sama ya. Ada yang namanya isomer posisi. Kalau posisi rangkapnya itu berbeda. Dan juga ada isomer rangka ya. Kalau isomer rangka itu dimiliki oleh semuanya. Pokoknya yang namanya isomer itu kalau rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu punya contoh soal dari buku. Ini yang nomor 11 ya. Struktur molekul yang menunjukkan isomer dari 2-metil 2-butena adalah yang mana? 2-metil 2-butena ya. Berarti dia harus punya ikatan rangkap 2 ya. Ini punya ikatan rangkap 2, ini juga punya, ini juga punya. Berarti antara B, C, dan D. Selanjutnya di C nomor 2 itu ada gugus metil. Ini di C nomor 2-nya ada gugus metil. Ini di C nomor 2-nya ada gugus metil. Sedangkan ini tidak ada. Berarti jawabannya antara B dengan C ya. 2-metil 2-butena. Berarti ikatan rangkapnya juga ada di nomor 2. Ini ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Sedangkan ini ada di nomor 2 ikatan rangkapnya. Ini kan C-nya nomor 1, nomor 2, 3, 4. Berarti 2-metil 2-butena ini yang B ya. 2-metil, ini metilnya di nomor 2 dan rangkapnya juga di nomor 2. 2-metil 2-butena. Nah, itu isomer 2-metil 2-butena. Yang selanjutnya. Nah, ini yang bukan isomer dari C5H10. Nah, ini alkena ya. C5H10 berarti pentena. Nah, yang bukan isomer dari C5H10 adalah kita lihat yang opsi A. 2-metil 1-butena. Nah, butena itu 4 C-nya. Kalau metil itu 1. 2 tambah 4 berarti 5 ya. Berarti ini isomernya. Lalu yang B 2-metil 2-butena. Nah, butena itu 4 C-nya. Lalu metil itu 1. 1 tambah 4 berarti 5 ya. Berarti ini juga isomernya. Lalu yang C ada 2,2 dimetil propana. Nah, ini sudah jelas bukan ya, karena ini golongan alkana. Ya, kalau yang namanya golongan alkana pasti rumus molekulnya juga berbeda ya. Ini alkana itu kan CnH2n plus 2. Sedangkan alkena CnH2n saja. Jadi ini sudah jelas pasti bukan yang C itu. Sedangkan Sedangkan yang ini yang nomor D itu 3-metil 1-butena. Nah, ini juga sama, butena itu 4 C-nya, metil itu 1. 1 tambah 4 itu 5, berarti ini juga isomernya. Lalu yang selanjutnya 2-pentena. 2-pentena. Nah, ini sudah jelas C-nya 5, berarti ini isomernya ya. Jadi jawabannya itu C.